Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel tutorial Odoo Indonesia. Di sini kita insya Allah akan melanjutkan materi dari fungsional Odoo 16 kita, edisi komunitas ya. Nah, sebelumnya kita sudah menyelesaikan exercise kelima. Sekarang kita akan lanjut ke exercise ke-6. Nah, apa yang akan kita lakukan? Di sini kita akan masuk ke dalam bagian customers ya. Nah, di sini kita di home menu di pojok kiri atas, dan jangan lupa kita masih di dalam mode debug ya, atau developer mode ya. Di sini kita langsung klik aja, lalu dari drop down kita pilih sales, kita cari sales. Ini di bawahnya CRM ya, di atasnya dashboards. Saya klik. Nah, seperti ini adalah tampilan awal ketika kita mengklik sales ya. Defaultnya kita masuk ke dalam bagian quotationsnya. Nah, lalu di sini kita lihat di atas ada menu bar beberapa pilihan. Kita pilih yang orders ya, yang paling pertama, yang paling kiri ini setelah judul salesnya. Nah, di orders ini kita pilih yang namanya customers ini, yang di paling bawah. Kita klik. Nah, oke. Di sini kita hanya bisa melihat dua hasil saja ya. Nah, ini disebabkan oleh adanya filter yang secara default terpilih ketika kita memasuki laman customers ini ya. Jadi pada dasarnya ini adalah contacts, tetapi Odoo sudah membedakannya antara contacts yang secara general atau umum dengan contacts yang dia itu merupakan bagian dari customers, yaitu dengan adanya filter di sini. Nah, kalau misalnya filter ini kita hapus, saya backspace di sini. Nah, kita akan ditampilkan dengan seluruh kontaks yang ada. Nah, akan tetapi mungkin bisa dilihat dari sortingnya ya, atau orderingnya ada sedikit perbedaan dengan di kontaks seperti itu. Nah, lalu di sini kita mencoba untuk melihat salah satu form view-nya customer ya. Kita pilih saja yang namanya tuh Azure, tetapi kita tidak klik, kita coba search ya. Di sini saya ketikkan A besar, lalu kemudian Z kecil, U kecil, R kecil, dan E kecil. Sini saya enter. Oke, kita dapat beberapa hasil ya. Kita pilih yang paling kiri ya, yang Azure Interior, yang merupakan perusahaannya atau kompaninya. Karena kalau untuk yang tiga setelahnya ini, yang avatarnya atau gambarnya ini wajah-wajah orang, ini merupakan seperti semacam representatifnya ya, kurang lebih seperti itu. Di sini kita langsung masuk saja ke Azure Interior yang paling kiri ini, saya klik. Nah, seperti ini adalah tampilan dari form view-nya customer milik Azure Interior. Di sini kita bisa melihat ada berbagai macam informasi ya, seperti namanya, alamatnya, address, lalu ada phone, telepon number ya, telepon, lalu ada email, alamat email, website ya, seperti itu. Nah, di sini kita akan fokus ke beberapa informasi ya, atau beberapa field. Yang pertama kita akan mencari yang namanya field zip. Apa itu zip? Zip adalah kode pos dalam bahasa Indonesianya. Nah, kita mungkin kalau yang baru pertama kali sekali, kita mungkin benar-benar akan lumayan bingung gitu ya, dimana informasi kode pos itu. Nah, jadi untuk kode pos itu dia berada di dalam kotak address ini ya, dalam kotak address ini, dan dia berada di bagian ini yang berbentuk nomor ini ya. Ini kalau misalnya saya hapus, nah di sini kosong, tetapi pada dasarnya coba saya besarkan. Di sini tuh ada semacam label yang transparan itu yang bertuliskan ZIP gitu. Jadi kita bisa mengetahui kalau ini adalah field dari kode pos begitu. Dan juga ada field lain seperti jalan, lalu ini adalah kota, ini state atau provinsi, lalu ini adalah negaranya. Seperti itu. Saya kembalikan ukuran tampilannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam
tab lainnya. Nah, jadi pada dasarnya ketika kita pertama kali masuk ke form view ini, kita masuk ke dalam tab yang pertama, yaitu contacts dan addresses. Nah, kita bisa lihat ya, di sini muncul 3 customer yang tadi kita lihat di luar. Bukan customer, 3 contacts ya, maaf, 3 contacts yang berada di luar tadi. Jadi di sini semakin menekankan bahwa mereka adalah kontak yang berhubungan dengan customer ini ya, seperti itu. Lalu kita coba masuk ke tab selanjutnya, yaitu sales and purchase. Di sebelah kanannya saya klik. Nah, di sini kita juga dihadapkan dengan beberapa informasi atau field ya, yang dipisah-pisahkan dalam kelompoknya masing-masing. Seperti yang pertama ini di sales namanya, lalu sebelah kanannya ada purchase, lalu kembali ke kiri yang kedua ada point of sale, selanjutnya fiscal information, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan fokus ke dalam 2 field di sini. Yang pertama adalah price list ya. Ya, price list ini berada di sini. Ya. Jadi price list ini merupakan sebuah pilihan yang bisa diberikan kepada customer ini dalam bagaimana harga-harga dalam sales itu diberikan kepada dia. Jadi bisa saja ada harga khusus gitu ya untuk customer ini, begitu. Jadi kita bisa membuat price list lalu pilihkan price list khusus untuk customer ini. Lalu selanjutnya adalah barcode. Nah, barcode di sini sudah terisi ya secara default karena kita memilih demo data di awal. Nah, point of sale ini tidak akan muncul kalau kita tidak menginstal atau memasang modul point of sale sebelumnya. Nah, jadi seperti itulah Odoo ya. Bisa saja kita sudah menginstal sales seperti itu. Nah, tetapi kita tidak menginstal point of sale. Jadi jangan kaget kalau misalnya pada awal-awal tuh kita sering agak bingung gitu. Kok bagian ini nggak ada ya, padahal sebelumnya ada gitu. Bisa jadi mungkin kita belum menginstal modulnya yang sudah kita install sebelumnya, atau mungkin hak akses dari user yang kita gunakan itu tidak mengizinkan kita untuk melihat field tersebut ya. Oke. Lalu selanjutnya yang terakhir ada satu field lagi yang akan kita lihat, yaitu kita masuk ke tab sebelahnya kanannya lagi, yaitu namanya invoicing. Nah, di sini adalah bagian untuk melihat informasi chart of accounts-nya atau akun accounting-nya dia. Di sebelah kanannya ada yang namanya accounting entries dan ada 2 field. Yang di atas itu adalah account receivable. Ini adalah akun untuk piutang ya. Lalu yang di bawahnya adalah account payable atau akun hutangnya. Nah, di sini kita bisa melihat Odoo juga sudah memilihkannya sesuai dengan akun yang sesuai dan benar. Akun receivable dipasangkan dengan akun receivable, lalu akun payable dipasangkan dengan akun payable-nya. Dan seperti itu ya. Oke. Alhamdulillah, kurang lebih untuk exercise 6 itu ini saja. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, dan terima kasih sudah memperhatikan, menyimak, dan mengikuti. Insya Allah kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.